Kita bisa, kita pasti bisa. Untuk menjadi Grandmaster itu butuh energi yang jauh lebih besar. Pencapaian yang terbaik membutuhkan suatu kerja keras dan perjuangan. 1%-nya memang inspirasi, tapi 99%-nya keringat. Ini adalah jalan hidup saya, bulu tangkis adalah hidup saya. Seorang juara itu hanya satu, jangan pernah puas sebelum menjadi yang terbaik. Kita kalau mau menekuni sesuatu harus betul-betul komit dan itu akan menjadikan atau membuahkan suatu hasil. Saya mulai belajar maintenance pada usia 7 tahun. Di situ saya melihat kakak saya mulai belajar maintenance. Awalnya saya ngambil bola buat mereka pada saat latihan, tapi lama-lama saya penasaran, jadi kepingin juga pegang racket. Akhirnya lama-lama saya ngeliat seperti itu, akhirnya juga mulai dilatih juga, dan dari situ saya merasakan bahwa kecintaan saya terhadap maintenance berawal dari situ. Mbak Mami, tenisan ya. Apakah Iso ngelawan aku? Iso? Ayo kalau Iso. Nani Rahayu Basuki, yang lebih dikenal sebagai Yayu Basuki, adalah petenis Indonesia pertama yang menjuarai turnamen profesional. Hanya dalam waktu 8 bulan, peringkat Yayu melejit dari 239 menjadi peringkat 40 dunia. Wih, Saiki kok hebat ya. Anggar latihan tiap hari kok pasti jadi juara. Dan terus terang aja setelah melihat perkembangan kok kayaknya mulai bagus nih, akhirnya saya mulai main turnamen. Pertama dari Pakualam Cup di Jogja, terus tetap dipoles lagi, saya mulai main lagi turnamen di Malang. Itu waktu itu juga usia saya masih belum 9 tahun. Pasti kaldu ayam. Kenapa sih Bu harus minum kaldu ayam terus? Iya Tondo, katanya kalian kepengen jadi juara. Ya udah sekarang diminum. Ibu saya kan dulu salah satu juara veteran juga di nasional. Saya minum kaldunya kira hampir mungkin satu kayak rantang ya, kayak panci gitu. Jadi mungkin gelas besar kali. Itu saya tiap kali minum tuh sampai saya tutup hidung kadang-kadang. Karena saking ya maksudnya tuh nahan kan, supaya nggak ngecium gitu kan. Jadi sehari kaldu daging, sehari lagi kaldu kaki ayam. Jadi itu bergantian. Terus terang aja itu juga sekarang saya praktekin sama anak saya. Ada satu momen kecelakaan, yaitu kena air panas. Cuma badannya antara dari perut sampai ke kaki semua. Jadi ada bekasnya semua, jadi melepuh. Praktis stop lagi, vakum. Sebetulnya saya udah hampir kayak putus asa. Jadi kayak dibilang patah arang, hampir aja. Dok, kowe kena ngopo? Kok meneng-meneng koyo ngene? Dok, kalau mau jadi atlet yang profesional itu, kamu harus kuat. Kamu harus jadi juara. Kamu jangan menyek-menyek koyo ngene, ya? Bapak juga waktu jadi polisi gitu. Bapak harus berjuang. Bapak harus menjadi orang nomor 1. Ya wes, mulai besok kamu turun lagi ke lapangan ya.
Jadi sebelum saya main di PON, sempat saya main turnamen namanya Pakualam Cup, itu adalah turnamen paling gengsi di Jogja. Saya kebetulan karena anak-anak semua udah juara ya, dari tingkat anak-anak semua juara, akhirnya sama ayah saya dimainkan di senior, di kelompok umum. Akhirnya di final saya harus berhadapan dengan kakak saya sendiri, Mami, itu dia udah posisinya udah di nasional dan dia juga baru jebolan dari Ragunan. Dok, apa Bu? Ibu apa yang ngomong, Dok? Ngomong apa, Bu? Kowe engko ngalah ya, Dok, sama Mbak Yumu ya, Dok. Mesakno, Dok, Mbak Yumu, Dok. Pokoknya engko tak kei 5.000 tapi kowe ngalah ya, Dok. Mbak Yumu iku kan arep lunga nang luar negeri. Jadi kowe ngalah mesakno, Dok. Mosok kalah mbek kowe, Dok. Ya ben tau Bu, siapa tahu aku yang menang. Dok, tolong kowe ngalah lah, Dok. Ya. Mau aku. Ya wis Bu, aku tak lanjutkan pertandingan dulu ya Bu. Ya wis, Dok. Terus terang aja, Rp5.000 waktu itu saya nggak tahu menggambarkan seberapa banyak emang itu ya. Mungkin bisa dibilang sejuta, saya nggak tahu. Jadi saya mau dikasih 5.000, tapi disuruh ngalah. Namanya anak-anak dan nggak tahu ya, itu mungkin spontanitas saja karena saya punya semua itu kan didikan dari orang tua. Saya punya keinginan keras, saya nggak mau ngalah. Akhirnya terjadi di final, saya ngalahin kakak saya 3 set. Kakak saya sampai nangis-nangis, gimana baru lulus dari Ragunan, dia yang udah nasional duluan, saya kalahin. Kamu kan sebentar lagi sudah menuju ke pelatnas, ya toh? Berkat dukungan sang ayah, Yayu pun melanjutkan ke sekolah atlet di Ragunan, Jakarta, guna meraih impian menjadi atlet tenis yang tangguh. Di Ragunan memang perjalanannya bisa saya katakan luar biasa ya. Pertama, saya dari latihan sendiri, dulu pelatih datang seminggu 2 kali. Di luar itu kita banyak inspire latihan sendiri ya. Saya latihan paling sama kakak saya sendiri ya. Kadang-kadang lapangan juga lapangan gravel terus terang aja. Terus di Ragunan sendiri, lapangan kan crowded, penuh. Jadi otomatis, wah ini mesti cepet-cepetan nih gitu. Akhirnya saya pulang sekolah, 1:30 itu buru-buru istirahat, makan langsung masuk lapangan dulu gitu. Saya menyelah supaya bisa mulai sparring dulu cepet-cepetan sama kakak saya. Jadi jam 2 tuh udah mulai duluan, 1,5 jam lebih awal daripada yang lain-lain. Tekad kuat itu membuat Yayu selalu mencari jalan keluar dari kesulitan dan keterbatasan yang ada. Di sekolah atlet itu, permainan Yayu terutama forehand dan langkah kakinya semakin bagus. Pada tahun 1983, Yayu terpilih mewakili Asia di kejuaraan junior di Florida, Amerika Serikat. Setelah saya mulai bermain untuk SEA Games itu tahun 85, usia saya masih belum genap 15 tahun. Tahun 86 saya main Asian Games, itu saya masih berusia 16 tahun dan meraih satu-satunya emas buat Indonesia. Jadi bukan hanya di tenis saja, tapi untuk seluruh kontingen Indonesia hanya meraih 1 emas melalui tenis, yaitu pasangan saya dengan Susana waktu itu. Yayu banyak mengalami masa sulit selama berkarir di Jakarta. Bahkan ia hendak mundur dari tenis pada tahun 1986. Pikiran itu terlintas lantaran banyak kecaman karena prestasinya yang mulai merosot. Namun kemudian dia kembali bangkit. Dulu kita sama sekali nggak ada dana untuk pergi. Jadi kita benar-benar posisinya tidak ada dana. Akhirnya kita nekat dalam arti belajar mandiri. Jadi kita cari dana itu dari suatu pertandingan gitu. Kita berjalan sampai setahun. Setelah itu berhasil, kita dapetin semuanya, manajemen untuk sponsor. Dari segi kepelatihan juga kita memanage sendiri. Ada pelatih fisiknya, ada pelatih tekniknya, terus kita ngambil psikolog juga. Jadi semuanya manajemen sendiri. Dan itu sampai tahun 2000, hampir tahun 2000 atau 99 waktu itu. Petenis legendaris Martina Navratilova yang mengalahkan Yayu di turnamen Dow Classic Birmingham pernah berujar,
Hati-hati dengan anak ini, dia akan berbahaya di masa depan. Terbukti, tahun 1996, Yayu menorehkan kemenangan atas Iva Majoli di turnamen Kanada Terbuka. Masuk perempat final di Prancis Terbuka pada tahun 1997 dan berhasil menembus 8 besar Wimbledon di tahun yang sama. Yayu Basuka, sang jaguar Asia, itulah julukan yang pernah diberikan kepadanya. Ya, sedikit pesan saya buat adik-adik ya, dan mungkin juga para orang tua. Jangan khawatir, jangan pernah takut menjadi seorang atlet ya, baik atlet nasional maupun profesional. Satu mungkin kata kunci buat saya adalah komitmen. Jadi kalau kita memberikan komitmen, berikan itu semuanya, itu baik daripada dedikasi, disiplin, ya semua itu udah menjadi paket daripada suatu komitmen. Seorang juara itu hanya satu. Seorang juara hanya satu. Jadi jangan pernah puas sebelum menjadi yang terbaik. Tak bisa hidup